kita ini, guru SLPE Prayuwana Yogyakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022 akan melaksanakan pembelajaran dengan materi menghindarkan diri dari bahaya benda tajam untuk peserta didik kelas 7 SMP LP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Kemarin habis tidak berangkat ya. Semoga sehat selalu ya. Gimana, siap belajar hari ini? Siap. Kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Kita berdoa. Tangannya di atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Kita akan ke dapur sekolah ya. Kita identifikasi benda-benda tajam yang ada di dapur sekolah. Oke? Nanti Tio mengamati benda-benda yang ada di dapur sekolah. Oke, yuk kita ke sana. Diamati dulu ada apa saja di dapur sekolah kita ini. Coba dilihat sebelah sini ada apa saja. Ada pisau. Ini termasuk benda tajam tidak? Ya, terus ada apa lagi selain ada pisau? Ada ini, ada gelas. Terus ada itu gelas. Terus ada apa sebelah sini? Ada gunting, benda tajam tidak gunting. Ya, oke. Guntingnya boleh saya ambil. Kita bermalas ya untuk belajar mengenai benda tajam yang ada di dapur. Jadi kita sudah ke mana? Ke dapur. Tadi ada apa saja selain gunting dan pisau? Tadi ada apa saja? Ada gelas, piring, terus ada apa lagi? Tutup gelas. Terus untuk belajar hari ini kita belajar tentang benda tajam yang biasanya ada di dapur. Di rumah Mas Rio, di dapur biasanya ada pisau, ada gunting, ada ya. Kalau pisau ini berbahaya ya, jadi kita memegangnya gimana? Kalau ini kita buka, nah ini ya bagian berbahaya. Ini yang untuk apa? Untuk memegang. Bagaimana cara memegangnya? Mas Rio tahu? Gimana coba? Bisa taruh, coba Mas Rio pegang pisaunya gimana? Pakai tangan kanan. Nah, jadi ini tidak boleh dipegang ya, karena ini kalau pegang ini berbahaya. Kemudian kalau gunting, gimana cara memegang gunting? Mas Rio tahu? Apakah seperti ini? Apakah bagaimana? Coba Mas Rio. Ya, jadi tidak boleh ya. Kita tidak boleh memegang gunting seperti ini.
tidak boleh, harusnya seperti ini ya. Kalau pisau gunanya untuk apa? Untuk memotong apa? Memotong apa? Ya, kemudian memotong buah, bisa memotong buah, memotong sayuran. Kemudian gunting gunanya untuk apa? Memotong kertas, ya betul. Terus ada lagi menggunting apa? Kalau di toko kain bisa untuk menggunting kain, ya. Terus menggunting apa? Kalau Mas Rio tidak bisa membuka makanan, menggunting makanan, bungkus makanan, ya. Jadi kalau memegang pisau, perhatikan Mas Rio, tidak boleh ya seperti ini ya, ini berbahaya. Ini ya, ini tidak boleh juga seperti ini. Karena apa? Berbahaya, bisa melukai orang lain. Oke. Terus kalau gunting juga tidak boleh seperti ini. Seperti ini tidak boleh ya. Seperti ini juga tidak boleh. Harusnya ini biasanya gunting itu ada yang bagian lebih lebarnya. Kalau lebih lebar itu biasanya untuk yang 2 jari kita ya. Kalau ini kan sama ya, sama jadinya ini sama saja ya. Ini coba ya kita lihat sudah benar belum untuk cara menggunakan pisaunya. Nah, seperti ini menggunakan pisau. Coba sudah benar ya tadi ya, kita praktekkan. Kemudian yang kedua, cara menggunakan gunting seperti ini. Nah, kita akan apa? Praktek menggunakan gunting. Kita akan memotong-motong apa? Kertas. Coba Mas Rio memotong kertas sembarang saja. Ya, coba. Sembarang saja dipotong-potong kertasnya, menjadi kecil boleh, sampai menjadi kecil boleh, memanjang boleh, lurus boleh. Ya. Sampai habis saja ya. Kita sudah apa? Praktek untuk memotong kertas. Sekarang kita praktek untuk memotong buah apel, tapi ini bukan apel beneran ya. Ini hanya untuk kita latihan saja. Tapi menggunakan pisau dan harus hati-hati. Oke Mas Rio bisa? Bisa, coba pisaunya ini. Bisa dipegang tangan 2 gini. Nah, hati-hati nanti terkena. Nah, potong lebih kecil lagi bisa. Hati-hati ya. Nah, ini yang satunya. Nah, lebih kecil lagi. Oke, lagi. Nah, lagi. Ini kita singkirkan dulu.
Tadi latihan apa? Latihan apa? Memotong yang seperti apa? Seperti buah apel ya. Nanti tadi kita sudah belajar benda-benda yang ada di mana? Di dapur. Jadi Rio nanti lingkari ya, yang benda-benda yang berbahaya yang ada di sini, di mana dilingkari ya. Ya. Ini pulpennya. Coba yang mana? Lingkarilah benda yang berbahaya yang ditemukan di dapur. Yang ini namanya apa? Pisau. Yang ini? Ini namanya apa? Gunting. Ada lagi? Ini? Apa ini? Sendok berbahaya tidak? Enggak. Yang ini? Buat apa? Buat masak berbahaya tidak? Tidak. Ini? Apa? Piring berbahaya tidak? Enggak. Yang ini? Gelas berisi air berbahaya tidak? Enggak. Yang ini? Apa? Teko berbahaya tidak? Tidak. Oke ya. Ya kita cek ya. Yang benda yang berbahaya ini jawaban Rio ada gunting dan pisau. Benar? Ada benda lain nggak yang biasanya ditemukan di dapur yang berbahaya jika kita tidak hati-hati? Ada tidak? Kompor bisa berbahaya kalau kita tidak hati-hati ketika menggoreng. Bisa menyalakan juga bisa. Dia bisa menyalakan kompor sendiri di rumah bisa, tapi harus dengan dampingan orang tua. Nanti kalau tidak ada dampingan orang tua bisa, kalau ada api bisa menyebabkan kebakaran. Dia kalau misalnya menggoreng apinya terlalu besar, nanti juga bisa menyebabkan apa? Kebakaran. Jadi wajahnya itu keluar asapnya dan bisa menimbulkan apa? Menimbulkan apa ya? Kebakaran. Oke. Jadi kalau di rumah jika kita menemukan benda ini, kita harus tetap berhati-hati ketika menggunakannya. Juga harus ada dampingan orang tua. Rio punya pengalaman ini kena pisau? Pernah. Kapan? Udah lama. Gimana? Sampai berdarah tidak? Sampai berdarah. Terus kemudian cara mengobatinya Rio tahu tidak? Tahu bagaimana? Kalau ada darah, kalau kita kena sayatan pisau nih berdarah kan? Ada darahnya, terus diapain? Diapakan? Dicoplas. Kemudian sebelumnya dicuci enggak? Dicuci pakai apa? Pakai air. Terus kemudian sembuhnya lama tidak ya? Lama berapa hari kira-kira pas Rio terkena itu? 2 minggu ya, karena mesti itu Rio lukanya terkena air terus. Kalau terkena air itu tidak boleh, nanti tidak kering-kering ya. Itu walaupun luka kena sayatan atau luka kita habis terjatuh, itu tidak boleh kena air. Kalau terkena gunting pernah tidak? Enggak ya, alhamdulillah tidak ya, jangan sampai ya. Jadi hati-hati kalau menggunakan pisau. Waktu itu Rio sedang apa kok sampai kena pisau? Main pisau? Bahaya kalau main pisau. Tidak sedang misalnya mengupas buah, tidak. Tapi Rio ambil pisau di dapur tanpa sepengetahuan ibu. Enggak
boleh ya, bisa nggak boleh diulangi ya. Ya kita akan menyimak video kalau kita terkena luka pisau ya. Coba tadi Rio ketika di rumah kan udah kena. Coba benar tidak ya, kita lihat dulu. Hari ini kita belajar cara mengatasi luka iris. Disengaja, kita bisa saja mengalami luka sayat atau luka iris akibat terkena pisau, pecahan kaca, atau benda tajam lainnya. Beberapa orang menganggap hal itu dengan santai. Luka sayat diyakini dapat sembuh dengan sendirinya, bahkan dalam waktu yang singkat. Namun pada kenyataannya, jika tak dirawat dengan benar, luka sayat meskipun kecil bisa menjadi parah karena infeksi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cuci luka dengan air dan sabun. Mencuci luka sayat diperlukan untuk mencegah infeksi. Gunakan air dingin dan sabun untuk menghilangkan kotoran atau serpihan yang mungkin menempel di area luka. Yang kedua, tekan luka. Berikan tekanan pada luka dengan menggunakan kain kasa atau bahan lain untuk menghentikan pendarahan. Pertahankan tekanan tersebut selama 1 menit hingga 2 menit atau hingga pendarahan berhenti. Tips yang ketiga, oleskan petroleum jelly. Petroleum jelly akan membantu mempercepat pemulihan luka sayat. Tips yang keempat, tutupi luka dengan perban steril. Perban steril bisa digunakan untuk membantu melindungi luka dan mencegahnya terluka kembali. Dianjurkan mengganti perban setiap hari agar selalu higienis. Namun, jika luka sayat atau luka iris yang dialami cukup parah, sebut saja lebih dari 2 cm atau sampai terkena infeksi, besar kemungkinan akan sembuh lebih lama dan bisa langsung konsultasikan ke dokter. Di video selanjutnya, kita belajar apa lagi? Ya, sudah benar belum langkahnya Rio Pak? Terkena apa? Sayatan pisau itu? Sudah benar belum? Sudah sama belum? Jadi kalau terkena itu harus dicuci di air mengalir. Kalau ada sabun, pakai sabun agar tidak ada kumannya. Tapi kalau takut kering ya sudah, tidak apa-apa, yang penting di air mengalir. Terus kemudian ini ada lukanya ditekan biar darahnya semua keluar ya. Ya kemudian kalau sudah masih ada darahnya, kita lap pakai tisu, bisa pakai kain, bisa, jangan pakai kapas, nanti seratnya kapas bisa menempel di lukanya, nanti jadi sakit. Kemudian kita kasih betadin, bisa, obat luka bisa, kemudian kita bungkus ya. Ya Bu Lisa akan praktekkan ya. Oke. Oke, di sini kita di rumah biasanya ada ini ya. Rio punya di rumah? Enggak, besok beli ya. Ini karena kalau kita terkena luka ini dibutuhkan ya. Sama ini apa? Ya, Hansaplast, plester luka ya. Kemudian ini tisu. Oke, Bu Lisa akan praktekkan ya ini. Coba Rio perhatikan, Bu Lisa. Ceritanya dia terkena apa? Pisau, berdarah ya, terkena pisau. Ya terus kita apa? Kita apa?
kita cuci. Habis membawa tisu. Sampai apa? Sudah tidak keluar darah. Nah, kalau ada sabun kita bisa memakai sabun. Kemudian setelah kita cuci, kita tekan seperti ini sampai tidak ada darahnya. Kemudian kalau ada darahnya kita pakai tisu. Ini ya, jangan digosok-gosok nanti tambah sakit ya. Kita pakai tisu. Setelah kering baru kita apa? Kita obati. Yuk kita kembali ke kelas. Terus kita kasih apa? Vitamin. Kemudian jangan lupa disiapkan resepnya. Kita buka dulu ya. Nah, kita kasih betadin dulu di tempat yang luka. Terus kita tester. Cara testernya tahu nggak? Yang ini di tempat yang buka, tempel. Tapi tidak boleh memutar seperti ini, tidak boleh. Nanti kalau terkena air bisa masuk, tapi menyilang. Ini ya, ini. Kemudian yang satu ini. Nah, jadi kenceng ya, gini ya. Oke, bisa? Oke. Jadi tak tahu ya bagaimana kalau kita terkena pisau atau gunting. Sudah ya, tadi kita sudah belajar apa? Mengobati luka ketika kita terkena pisau, bisa terkena kaca, pecahan kaca, atau terkena gunting ya. Tadi kita sudah belajar memotong ya. Sekarang kita memotong apa? Memotong apel. Ini apelnya sudah bisa cuci, nanti boleh dimakan ya. Bisa? Oke. Ini pisaunya juga sudah dicuci ya tadi, dilap. Ini coba. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, mau dibelah lagi. Hati-hati. Oke. Hati-hati terkena. Udah? Mau lebih kecil lagi? Mau dimakan dulu? Nanti, oh ya, kita simpan dulu ya. Ya. Nanti boleh dimakan kalau setelah setelah belajar ini selesai. Kemudian kita akan praktek menggunting yang sesuai ini garis ya. Nah, ini Bu Lisa sudah bikin garis-garis di sini. Rio menggunting sesuai garis yang ada di sini, oke? Hati-hati jangan sampai terkena gunting. Perhatikan tangannya ya.
Bisa ya? Bisa. Dan jangan lupa hati-hati, nanti bisa terkena apa? Gunting. Oke, kita sudah belajar banyak hari ini. Tadi kita menemukan benda apa yang di dapur yang berbahaya? Pisau. Kemudian gunting. Ada lagi? Apa? Piring berbahaya tidak? Enggak. Yang berbahaya berarti gunting dan pisau. Ya, kemudian bagaimana caranya kita menghindari agar tidak terkena gunting dan pisau? Bagaimana? Harus hati-hati, harus ada pendampingan orang tua atau orang yang lebih dewasa ya ketika kita menggunakan. Tidak boleh, tadi Rio kan katanya dulu terkena karena mengambil pisau di dapur tanpa apa? Tanpa bilang ibu ya, itu nggak boleh, jadinya terkena pisau. Kemudian selanjutnya apa saja obat yang digunakan untuk apa jika kita terkena pisau untuk mengobati? Betadine. Kemudian ada apa? Plester. Ada lagi? Biasanya Rio kalau di rumah menggunakan apa? Plester saja, tidak menggunakan betadine. Ya, kemudian untuk selanjutnya, akibatnya apa jika kita terkena pisau atau gunting? Kalau terkena pisau akibatnya berdarah. Kalau terkena gunting juga berdarah. Oke, kita selanjutnya akan praktek ya, Rio praktek. Kalau terkena apa? Pisau, benda tajam, gunting atau terkena pecahan kaca ya, kita praktek. Kita praktek. Kita siapkan dulu ya. Pura-puranya Rio terkena apa? Pisau di mana? Ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalau terkena pisau, kemudian diapakan? Ya, dicuci. Jangan lupa membawa. Sampai tidak ada darah. Oke, kemudian jangan lupa dipencet dulu agar semua darahnya keluar. Kalau sudah baru dilap sampai sudah. Kemudian kita apa? Kita kasih apa? Ya, yuk kita kasih betadine. Kita kasih betadine. Coba Rio. Nih. Nah, kemudian kita kasih plester. Ibu Lisa bukakan. Gimana? Rio bisa sendiri atau bisa bantu? Bisa sendiri. Bisa sendiri buka?
Ya, dipaskan yang terkena. Nah, jadi gimana caranya? Tidak boleh lurus ya. Nah, menyilang biar rapat. Sudah? Sudah, ya dibereskan dulu. Nah, sudah ya, berarti sudah tahu ya jika kita terkena apa? Pisau. Nah, kita sudah tahu jika kita terkena pisau, cara mengatasinya juga tahu ya. Kalau tidak ada betadin, cukup memakai apa? Nah, tapi jangan lupa dicuci. Tapi kalau misalnya kita terkena pisau sampai lukanya apa? Dalam, misalnya sampai dalam itu, sampai yang terkena luka itu sampai pusing, sampai lemes, itu harus segera dibawa ke rumah sakit biar dapat pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Dokter, karena itu nanti bisa sampai pingsan ya, karena apa, darahnya keluar terus, tidak berhenti, jadi harus ke dokter, biar dokter yang mengatasi. Oke, kita hari ini sudah belajar apa saja? Mengenal apa? Mengenal benda tajam yang ada di mana? Di dapur. Kemudian sudah belajar tentang apa? Cara menggunakannya, memegangnya, gunanya untuk apa, sudah tahu ya. Rio tadi juga sudah berbagi pengalaman terkena pisau dulu. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Mengobati luka. Jika luka tidak boleh terkena air, biar cepat kering ya. Oke. Apalagi tadi belajar hari ini, Rio juga sudah praktek ya, jika terkena obat-obatnya juga sudah, caranya juga sudah kita praktekkan ya. Tadi Rio sudah praktek sendiri. Kemudian kita harus, kalau di rumah, kalau kita menggunakan benda tajam apapun itu harus hati-hati. Jangan lupa ada pendampingan dari orang dewasa, orang tua juga bisa ya. Jangan ambil sendiri. Misalnya aku Rio pengen mengupas buah mangga, bisa tidak Rio mengupas buah mangga? Bisa, tapi hati-hati ya, nanti bisa terkena. Apalagi saat memotong, misalnya kalau memotong apel bisa gini, tapi ada orang yang sudah apa? Sudah dewasa itu bisa langsung gini ya, langsung gini, tapi itu harus hati-hati, nanti terkena tangan ya. Ya, tadi Rio kan memotongnya seperti ini ya, langsung ya gini ya, tidak di tangan ya. Nah gitu, kalau belum bisa jangan mencoba, nanti apa? Berbahaya. Oke. Pelajaran kita cukup hari ini. Bagaimana? Senang? Ada manfaatnya ya. Nanti Rio bisa tahu kalau misalnya terkena benda tajam, bisa tahu cara mengatasinya, atau mengasih tahu orang lain, adiknya Rio, ibunya Rio, atau temannya Rio jika terkena benda tajam ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rio, boleh nanti menunggu dijemput ya.